yang bisa dikategorikan baru ya. Kita sama-sama belajar bagaimana kita menginterpretasikan kitab suci. 2 minggu lalu kita sudah belajar mengenai sejarah dari Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Ya, ditulis dalam bahasa Aram, bahasa Ibrani dan juga Yunani. Terlebih dalam Perjanjian Lama mayoritas itu bahasa Ibrani ya. Hanya 2 yang bahasa Yunani, yaitu Kebijaksanaan Salomo dan 2 Makabe. Suara saya jelas nggak Ibu Bapak? Jelas Kak. Jelas ya. Jadi Ibu Bapak dan teman-teman muda, dalam Alkitab kita itu Perjanjian Lama terdiri dari 39 protokanonika dan 7 deuterokanonika. Ya, saya jelaskan sedikit ya untuk refresh lagi, siapa tahu ada yang lupa. Nah, istilah deuterokanonika itu baru ada sekitar abad ke-16. Ya, itu adalah abad reformasi. Dulu tidak ada istilah deuterokanonika karena semuanya menjadi satu. Nah, istilah deuterokanonika itu muncul karena Martin Luther mulai membedakan beberapa kitab dan menurutnya kitab-kitab itu tidak diinspirasikan oleh Roh Kudus atau biasa disebut dengan apokrifa atau apokrif. Nah, kenapa? Sudah dijelaskan ya Ibu Bapak ya sekitar 2 minggu lalu secara singkat bahwa terdapat perbedaan dasar dalam segi bahasa. Teman-teman kita yang Kristen non-Katolik lebih mengikuti versi bahasa Ibrani-nya, ya. Itu yang disahkan dalam Konsili Yamnia sekitar tahun 90-an. Jadi mereka menggunakan asli dari bahasa Ibrani. Sehingga yang asli dalam bahasa Ibrani menurut mereka itu ada 39 kitab. Nah, Gereja Katolik itu tidak mengambil dari versi Ibrani ya, karena beberapa alasan, terlebih alasan yang utama adalah Konsili Yamnia, mereka itu terdiri dari ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala yang mengadakan konsili itu untuk bisa dikatakan memperbaharui kitab-kitab mereka dan juga mengantisipasi perkembangan orang Kristen saat itu yang begitu pesat. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan mereka adalah orang-orang yang menolak Injil dan para rasul. Sehingga tidak ada alasan bagi Gereja Katolik untuk mengikuti hasil dari Konsili Yamnia. Nah, Gereja Katolik lebih mengikuti kitab-kitab Perjanjian Lama dalam versi Septuaginta atau Yunani. Nah, itu ada total 46 kitab. Ya, 39 protokanonika dan 7 adalah deuterokanonika. Dan sebenarnya ternyata dari 7 kitab itu ada 5 kitab yang sudah ada bukti bahwa kitab-kitab itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, sekitar tahun 1900-an ya di daerah Qumran sana ya ditemukan beberapa naskah dari Deuterokanonika yang berbahasa Ibrani. Jadi gugurlah pendapat mereka yang mengatakan bahwa Deuterokanonika itu tidak ada bahasa Ibraninya. Itu gugur. Ya, yang memang tidak ada bahasa Ibraninya hanya 2. Tadi saya sempat sebut ya, yaitu 2 Makabe dan Kebijaksanaan Salomo. Jadi kalau misalkan dasarnya hanya karena bahasa Ibrani dan bahasa Yunani bukanlah yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, maka hanya 2 yang dihilangkan, bukan 7. Nah, karena sudah ada bukti konkret. Nah,
yaitu 5 kitab dari bahasa Ibrani, ya. Yudit, Tobit, Yesus bin Sirak, ya, 1 Makabe, itu ada semua, ya, versi Ibrani-nya, ya, sudah ada buktinya. Lalu kita masuk ke Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu ada 27 kitab. Terdiri dari 4 Injil, surat-surat Rasul Paulus, surat-surat Katolik, dan Wahyu. Ya, surat-surat Rasul Paulus ada berapa, Ibu Bapak? Ayo. Dibagi menjadi 2 ya, Proto-Paulinum dan Deuteropaulinum. Ini harus tahu. Ya, saya udah beberapa kali singgung ya. Ayo. Surat Rasul Paulus ada berapa? Lalu surat-surat Katolik ada berapa? 7, ya betul. Yakobus, terus apa lagi? Bentar, cari dulu. Ayo. Yakobus. 1, 2 Petrus. 1, 2, 3 Yohanes. Dan Yudas. Nah, Yudas ya. Jadi ada 7 ya. Itu surat-surat Katolik disebutnya. Bukan ditujukan untuk umat Katolik, bukan. Maksudnya surat-surat Katolik, Katolik itu artinya universal atau umum. Jadi surat-surat itu sifatnya universal atau umum, ditujukan tidak ke jemaat tertentu. Berbeda dengan surat-surat Rasul Paulus, ya, ditujukan kepada jemaat di Roma, jemaat di Korintus, jemaat di Filipi. Nah, itu jelas, ya. Itu jelas jemaatnya. Tetapi kalau surat-surat Katolik itu tidak ditujukan ke jemaat tertentu. Ya, Yakobus, 1, 2 Petrus, 1, 2, 3 Yohanes, dan Yudas. Itu surat-surat Katolik. Ada 7. Lalu terakhir itu Wahyu. Nah, sebelum surat-surat Katolik itu ada surat-surat Rasul Paulus. Ada berapa? 14. Ada Deuteropaulinum, ada Proto-Paulinum. Masih ingat nggak catatannya? Atau jangan-jangan untuk gorengan? Katakan. Untuk bungkus kacang. Jangan-jangan ini. Proto-Paulinum ada berapa? Ayo. 7. Apa aja, Kanina? Ini soalnya kan kita sama-sama belajar ya, jadi kita mengulang. Untuk yang baru mendengar silakan catat. Surat Oke, Roma. langsung. Proto-Paulinum itu Roma, betul. Ini yang Proto-Paulinum ya, Ibu Bapak ya. Proto-Paulinum itu yang nulis adalah Paulus sendiri. Jadi ingat ya, surat Rasul Paulus dibagi menjadi 2, Proto-Paulinum dan Deuteropaulinum. Nah, Proto-Paulinum itu yang nulis adalah Paulus sendiri. Ya, yang pertama adalah Roma, tentu bukan biskuit Roma, ya. Lalu yang kedua 1 Korintus. 2 Korintus. Ya, yang ketiga adalah 2 Korintus. Yang keempat adalah Galatia, bukan Galatia ya, Galatia bacanya. Yang keempat adalah Galatia. Yang kelima adalah Filipi. Yang keenam adalah 1 Tesalonika. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah Filemon. Nah, ini yang disebut dengan Proto-Paulinum. Menurut tradisi gereja, surat-surat inilah yang ditulis oleh Paulus. Lalu yang kedua disebut dengan Deuteropaulinum. Ya. Yang pertama adalah Efesus. Yang kedua adalah Kolose.
Yang ketiga adalah 2 Tesalonika. Yang keempat adalah 1 Timotius. Yang kelima adalah 2 Timotius. Dan yang terakhir, yang keenam adalah Titus. Jadi total ada berapa? 13. Bukan 14. Nah, surat Ibrani itu bukan surat Rasul Paulus. Nah, banyak orang yang salah ya. Coba baca surat Ibrani. Apakah ada tulisan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Cuman surat kepada orang Ibrani. Jadi surat kepada orang Ibrani ini bukan Paulus. Ya. Penulisnya hanya Tuhan dan Dia yang tahu. Ya. Jadi bukan masuk ke surat-surat Katolik, Kak? Enggak. Terus karena kan Paulus juga kan? Enggak, bukan. Ibrani bukan surat Paulus. Dia sendiri dia, sama kayak Wahyu. Kalau Katolik itu universal, Ibrani itu hanya untuk jemaat Ibrani. Tapi bukan Paulus yang nulis. Nah, disebut Katolik karena universal. Kalau Ibrani udah spesifik, tetapi bukan Paulus yang nulis. Udah ada berapa tuh perjanjian baru? Wahyu 1, ditambah 7 surat Katolik, 8. Ditambah surat Rasul Paulus, 13. Jadi berapa total? 27. Belum. Ini dulu nih. 13 tambah 8. Berapa? 21. Ditambah 1. Itu Ibrani. Jadi berapa? 22. 22. Injil ada berapa? 4. 6. Jadi berapa? 26. Terus kurang 1 apa? Wahyu. Kisah para Rasul. Ah. 27 bener kan? Iya, total 27. Ada 4. Apa? Ibu? Injil, surat Paulus, surat-surat Katolik, Wahyu, Ibrani. Para Rasul. Wahyu masuk kemana? Wahyu sendiri, karena dia sastra apokaliptik namanya. Iya, berarti kalau gitu perjanjian barunya ada 27 tuh, yang 5 besar tuh itu. 4 Injil, surat Paulus, surat Katolik, Wahyu, sama kisah para Rasul. Iya, betul. Ya, itu pembagiannya Ibu Bapak. Jadi biar gampang ya, surat Rasul Paulus ada 13, dibagi 2. Proto dan Deutero. Proto 7, Deutero 6. Ya. Lalu Wahyu, Ibrani, ya, 7 surat Katolik, kisah para Rasul, dan 4 Injil. Ya, jadi total semua ada 27 ditambah 46 perjanjian lama. Jadi Alkitab Katolik ada berapa kitab? Ada 73. Ya, betul Kalina. 73 kitab. Ya. Nanti kuis keluar ini. Kapan, Kak? Nanti kita meetingkan ya, Bu ya. Kuis Gathering. Kuis gathering SOG. Wah, seru nih. Ikut ya, Desember. Alkitab. Ya, makanya habis dicatat, dibaca. Jangan didiamin. Oke, sekarang kita masuk ke interpretasi kitab suci. Ini yang rasanya saya harus jelaskan ke Ibu Bapak dan teman-teman karena penting untuk kita ketahui bersama ya, biar kita enggak sembarangan dalam menafsirkan kitab suci ya. Ibu Bapak, banyak hal-hal penting yang saya bagikan
untuk materi malam hari ini. Sekiranya memang butuh catatan, silakan catat dan saya akan tunggu Ibu Bapak sampai selesai mencatat ya, nggak apa-apa. Ya, kita sama-sama belajar. Pokoknya kalau Ibu Bapak, teman-teman ada pertanyaan, monggo ya. Senyaman mungkin tanya aja, jangan ragu ya, karena kita di sini keluarga sama-sama belajar. Jangan merasa nanti pertanyaanku terlalu dasar, aku malu. Enggak, ya, semua sama. Oke, nah Ibu Bapak dan teman-teman, apakah kriteria umum untuk menginterpretasikan kitab suci? Sorry, sebelumnya, tema malam hari ini adalah interpretasi kitab suci dan pewartaan aplikatif. Ya, pewartaan aplikatif. Jadi, penting untuk kita sadari bahwa selama ini mungkin pewartaan kita pada umumnya hanya informatif, belum aplikatif. Ini bukan ajaran saya, tetapi ini ajaran gereja. Nanti saya akan jelaskan. Oke. Nah, Ibu Bapak, ada 3 hal menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 112 sampai dengan 114 mengajarkan 3 kriteria umum untuk menafsirkan kitab suci sesuai dengan Roh Kudus yang mengilhaminya. Jadi ada 3 kriteria umum. Ya. Yang pertama, memperhatikan isi dan kesatuan seluruh kitab suci. Ini udah pedoman nih Ibu Bapak, ya. Ini menurut ajaran Gereja Katolik, ya, bukan menurut saya ya. Jadi kalau kita ingin memahami kitab suci, maka kita harus memahami atau memperhatikan isi dan kesatuan seluruh kitab suci. Misalkan kita diajarkan oleh Yesus, barang siapa ditampar pipi kanan, berikanlah pipi kiri. Nah, itu maksudnya apa? Harus dibaca sebagai satu kesatuan. Ya, konteksnya apa? Bagaimana speakernya ini, Pak? Halo, Kak Vindes mana nih? Kak Windes hilang speakernya. Kak Vindes suaranya di mana nih? Vindes. Oh, sama aku juga nggak bisa dengar. Mati. Halo. Ya. Kak Vindes. Nge-freeze ya? Kak Vindes hilang. Kelempar ya? Ya. Bagi yang belum merename, mohon merename sesuai kelompoknya. Kak Vindes hilang ini Kak Nina. Hilang. Iya. Kelempar. Kayaknya memang harus pindah rumah deh. Oh, pindah lagi. Pindah terus. Halo, Ibu terputus ya? Iya, Kak Windes kelempar ya? Oke, kelempar ya. Rasanya saya harus ini dulu nih ke Bu Linda. Bu Linda nanti minta tolong pasang host lagi ya, Kak? Ya. Bentar, Kak. Share screen. Saya nggak bisa share screen dari HP soalnya. Mungkin dikirim aja filenya ya. Thank you, Ray. Oh, just kirim kemana? Satu, dua, tiga. Selfie apa kelompok 3 ya? Betul.
Bentar ya, Ibu Bapak ya. Saya coba kirim Bu Linda materinya. Selfie. Ke WA ya, Kak? Ke WA. Bentar ya, Ibu ya. Oke, sambil menunggu deh, nggak apa-apa. Saya lanjutkan ya. Yang pertama tadi memperhatikan isi dan kesatuan seluruh kitab suci. Yang kedua, membaca kitab suci, ya. Terus? Nggak apa-apa. Membaca kitab suci dalam terang tradisi gereja. Membaca kitab suci dalam terang hidup seluruh gereja. Membaca kitab suci Suaranya Kak Winda hilang lagi malah. Nggak ada, nggak dengar apa-apa. Berarti koneksinya Kak Winda ini yang terganggu. Iya ya. Gimana kalau di Starbucks Kak Windes? Nah, nanti saya akan jelaskan. Ini menarik. Kak Karena Windes suaranya kita hilang, Kak. Tadi seringkali hilang loh. tidak memperhatikan beberapa hal ini. Aduh, gimana tuh? Wah, lempar lagi ya. Iya, dari awal nggak dengar apa-apa, Kak Vindes. Bentar ya, Ibu Bapak ya. Ini kok aneh ya koneksinya ya. Kak Mei juga nggak bisa ya, Kak. Agak susah ya memang ya. Kak Mei memang sering itu yang lempar-lempar. Oke, sambil menunggu ya, Ibu Bapak, teman-teman ya. Tadi sampai memperhatikan isi dan kesatuan seluruh kitab ya. Nah, itu maksudnya adalah kita harus benar-benar memperhatikan isi kitab suci itu sebagai satu kesatuan perikop dan konteksnya. Ya, itu yang dimaksud. Contoh misalkan nih, tadi saya sempat nyinggung barang siapa ditampar pipi kanan, berikanlah pipi kiri. Betul ya? Nah, itu harus dipahami bahwa Yesus mengatakan demikian itu konteksnya apa. Jangan sampai kita menafsirkannya secara harafiah, dalam artian kalau kita dianiaya, misalkan mohon maaf, sebagai istri kita dipukul oleh suami, lalu kita diam aja. Ya. Lalu kita bilang bahwa ini adalah salib yang harus saya jalani. Ini adalah penderitaan yang harus saya terima. Ya, tanpa lapor ke polisi atau tanpa berusaha menghindar, tetapi menerima begitu aja karena merasa bahwa itulah yang diajarkan oleh Yesus. Ya, ditampar pipi kanan, berikanlah pipi kiri. Padahal tidak demikian, ya. Maka kita harus hati-hati dalam menginterpretasikan makna kitab suci. Harus dilihat Yesus ngomong itu konteksnya apa. Karena pada saat Yesus ditampar aja, Yesus kan bilang kan, tunjukkan salahku. Nah, ya. Kalau misalkan aku salah, tunjukkan. Tapi kalau misalkan aku tidak bersalah, mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau menampar aku? Betul nggak Ibu Bapak? Artinya bahwa sebenarnya Yesus juga kalau kita amati, diperhatikan, Yesus juga bukan melawan ya, tetapi bertanya ya, apa salahku? Nah, itu kaitannya bukan dengan kekerasan. Barang siapa ditampar pipi kanan,
berikanlah pipi kiri itu lebih kepada penghinaan, bukan soal kekerasan. Ya, karena orang Yahudi menampar itu pada umumnya bukan untuk menyakiti secara fisik, melainkan mempermalukan atau menghina. Jadi Yesus ingin menekankan, barang siapa dihina, jangan balas menghina, tapi berkati mereka. Itu maksudnya. Ya, jadi konteksnya bukan kekerasan, tapi konteksnya adalah barang siapa dihina, karena orang Yahudi itu mukul pakai telapak tangan bagian luar. Coba Ibu Bapak sekarang lihat telapak tangannya. Ya, barang siapa ditampar pipi kanan, berikanlah pipi kiri. Coba lihat. Nah, sekarang kalau misalkan Ibu Bapak nampar lawan dari Anda yang berhadapan dengan Anda menggunakan tangan kanan. Kira-kira yang ditampar pipi sebelah mana dari lawan Anda? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Kiri. Coba bayangkan. Kiri. Sebelah kiri. Kalau kita menampar itu pasti sebelah kiri musuh. Tapi Yesus bilang apa? Coba baca Matius 5 ayat yang ke-39. Satu orang volunteer tolong bacakan. Kak Windes, maaf, Kak Windes belum kirim PPT-nya ya? Belum, Bu. Bentar ya. Ini Ya. masih nggak Ya. bisa ini. Saya cari kok juga nggak ada. Saya pikir Kak Windes nanti nunggu saya belum terima. Silakan, satu orang volunteer. Matius 5 ayat berapa, Kak? Ayat 40. 39, Bu, maaf. Matius 5 kan? 39, ayat 39. Ayat 39. Ya, silakan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Oke, terima kasih Ibu Vero. Yesus bilang apa? Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kanan atau pipi kiri? Kanan. Kanan. Nah, apakah orang yang menampar itu kidal? Kan tidak. Ya, ada gambarnya teman-teman ya. Barang siapa ditampar pipi kanan. Nah, berarti orang tersebut menampar dengan tangan kanannya, tapi menggunakan telapak tangan bagian luar. Sayang video saya tidak nyala. Nah, Kak Nina betul tuh. Coba di spotlight ke Kak Nina. Nah, itu seperti itu cara nampar orang Yahudi ya pada umumnya untuk backhand itu, Pak. Backhand. Untuk menyakiti secara bukan secara fisik tapi secara apa ya? Secara mental ya. Mental juga kurang tepat. Mempermalukan lah istilahnya. Ya, menyakiti secara moral. Nah, itu lebih tepat. Jadi ini konteksnya. Nah, kalau kita belajar konteksnya, maka kita tidak akan salah untuk menafsirkan. Sampai sini jelas ya Ibu Bapak ya? Nah, ini koneksi saya udah benar nih. Saya akan bagi ke Bu Linda ya, Bu. Nah, sudah Ibu ya? Ke WA kan ya, Kak? Ke WA. Saya coba login pakai laptop juga. Ini harusnya udah benar. Soalnya saya pakai koneksi istri. Biasa koneksi istri itu lebih jos. Biasa. Belum masuk tapi, Kak. Oke, saya udah masuk nih. Oh ya. Nah, bentar ya. Recording in progress. Saya coba live dulu. Sudah masuk, Kak.
Lagi download. Oke, saya udah masuk ke sini ya. Oke, boleh? Kalau ada materinya lebih enak, jadi Ibu Bapak bisa mencatat langsung. Ya. Bisa, Bu Linda? Kalau nggak saya aja nggak apa-apa. Ya. Bisa? Bisa saya atau Kak Vindes nggak apa-apa. Oke, Bu Linda aja. Kalau Bu Linda bisa. Sebentar saya share screen. Sudah masuk, Kak? Nah, sudah mantap. Oke, lanjut Bu Linda. Tadi sampai yang ketiga. Slide yang ketiga. Nah, Ibu Bapak ini ya, memperhatikan isi dan kesatuan seluruh kitab suci. Ya, ayat-ayat dalam kitab suci berkaitan dengan pesan kitab suci secara keseluruhan. Mengartikan satu paragraf atau bahkan satu kalimat saja tanpa memperhatikan kaitannya dengan ayat yang lain. Oke, dapat berakibat fatal. Ya, contohnya Mazmur 14 ayat 1. Ya, seorang ateis mengutip Mazmur 14 ayat 1 dan berkata tidak ada Allah. Tetapi sebenarnya keseluruhan kalimat itu berkata, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Maka arti yang disampaikan dalam kitab suci tentu sangat berbeda dengan pengertian orang ateis tersebut. Ya, yang kedua sekarang. Yang kedua, silakan satu lagi. Nah, membaca kitab suci dalam terang tradisi hidup seluruh gereja. Maksudnya apa? Ibu Bapak, teman-teman, perhatikan ini sangat penting. Banyak ahli kitab suci zaman ini tidak mengindahkan interpretasi yang berakar dari tradisi gereja. Berpikir bahwa interpretasi abad-abad lalu itu keliru. Maka perlu kerendahan hati. Banyak orang berpikir bahwa interpretasi gereja Katolik udah nggak relevan dengan perkembangan zaman. Maka yang lebih relevan adalah tafsirku pribadi. Nah, hati-hati terjebak dengan kesombongan. Maka kita harus belajar rendah hati. Meskipun menurut kita, kok kayaknya interpretasi gereja ini nggak benar ya. Kayaknya punyaku nih yang benar, karena relevan dengan kehidupan zaman sekarang. Nah, jangan seperti itu. Itu bisa dikatakan kesombongan rohani. Ya, walaupun kita merasa kita benar, tapi kita harus tunduk, taat terhadap tradisi gereja. Ini bukanlah hal yang bisa dinegosiasikan, ya, agar tidak terjadi multitafsir dan penyesatan. Ingat, gereja sudah mengalami begitu banyak ya aliran-aliran bid'ah yang menyesatkan, banyak sekali. Ya, kalau Ibu Bapak teman-teman baca sejarah gereja itu banyak sekali Arianisme, Siblianisme, ya, itu banyak sekali mereka, para bid'ah-bid'ah itu. Dan sampai sekarang gereja masih berdiri kokoh. Nah, kita baru hidup, ya, di sini ada Oma Oli, Ibu Oli yang luar biasa semangatnya. Beliau usianya 83 kalau nggak salah ya. Ya, atau 81. Itu luar biasa semangatnya. Iya kan, tetapi gereja sudah ada 2000 tahun yang lalu. Tentu kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan gereja. Maka butuh kerendahan hati. Nah, kitab suci harus diinterpretasikan sesuai dengan tradisi hidup seluruh gereja. Sebab yang saya tebalkan ini menjadi dasar yang penting. Kitab suci lebih dulu ditulis di dalam hati gereja
daripada di atas pergamen. Kita udah belajar 2 minggu lalu. Pergamen itu apa? Kertas dari kulit binatang. Ya, tradisi suci tercermin, belum Ibu, dari tulisan para bapak gereja. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, apa sih tradisi suci? Tradisi suci itu adalah tulisan para bapak gereja. T-nya besar. Kalau T-nya kecil, tradisi suci T-nya kecil, itu seperti novena, doa rosario, jalan salib. Nah, itu T-nya kecil. Ya. Tetapi kalau T-nya besar atau kapital, itu adalah tulisan dari para bapak gereja. Dan ajaran-ajaran definitif yang ditetapkan oleh magisterium, seperti yang dihasilkan dalam konsili-konsili Bapak Paus, maupun yang dijabarkan dalam doktrin gereja. Baru-baru ini kita memperingati 15 Agustus kemarin apa? Maria diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwa. Nah, langsung masuk ke dalam surga dengan tubuh kebangkitannya. Itu ajaran gereja. Itu tradisi gereja. Dan kita jangan berpikir, nggak masuk akal. Nah, itu artinya kita tidak taat. Ya, kita harus taat terhadap ajaran dari Bapak Gereja. Karena mereka yang tahu, karena mereka yang diberikan Allah rahmat. Nah, oke, next berikutnya yang ketiga sekarang. Menganalogikan iman. Satu lagi, Ibu. Oke. Ibu Bapak, teman-teman, ini yang berikutnya. Memperhatikan analogi iman. Maksudnya apa? Wahyu Allah berisi kebenaran-kebenaran yang konsisten dan tidak bertentangan satu sama lain. Jadi antara satu kitab dengan kitab yang lain, meskipun tampaknya bertentangan, tidak akan pernah bertentangan. Ini tolong dicatat ya. Tidak pernah bertentangan antara satu kitab dengan kitab yang lainnya. Meskipun tampaknya kalimatnya bertentangan. Ya, balik lagi, harus dilihat konteksnya apa. Roh Kudus yang menginspirasikan kitab suci adalah Roh Kudus yang sama yang membimbing dan menjaga wewenang mengajar gereja. Atau biasa dikenal dengan magisterium. Dari kata magis. Nah, magis itu artinya lebih. Ya. Maka ada kata magister. Ya, magis itu lebih. Yang juga bekerja dalam tradisi suci gereja. Tak mungkin ajaran gereja Katolik bertentangan dengan kitab suci. Itu nggak mungkin. Gereja Katolik mengajarkan mendoakan arwah. Di mana dasar kitab sucinya? Itu pasti ada. Nggak mungkin tidak ada. Karena tidak mungkin gereja bertentangan dengan kitab suci. Karena Roh Kudus tidak mungkin menentang dirinya sendiri. Karena gereja menjaga kemurnian ajaran kitab suci, maka untuk menginterpretasikan kitab suci, kita harus melihat kaitannya dengan ajaran gereja secara keseluruhan. Itulah kenapa berkali-kali saya bilang, coba masukkan KGK, coba masukkan dokumen-dokumen gereja. Ya, kan umat nanti bingung, umat nanti nggak paham, berat. Nah, kenapa umat nggak paham selama ini? Kenapa terasa berat? Karena tidak ada yang mengajarkannya. Kenapa? Karena setiap pewarta, setiap pengajar berpikir bahwa materi KGK itu berat. Sehingga umat tidak akan pernah tahu. Nah, padahal KGK itu adalah ajaran gereja yang harus kita wartakan juga. Ya, sama seperti kitab suci. Ya, jelas ya Ibu Bapak teman-teman ya. Quote dari Santo Santa. Nah, itu juga penting untuk kita wartakan ke umat. Itulah yang membedakan kita dengan teman-teman Kristen non-Katolik itu. Kita ada KGK dan ajaran-ajaran dari para bapak gereja. Ya, dokumen, konsili, dan sebagainya. Silakan Ibu Linda, lanjut.
Oke, nah sekarang Ibu Bapak, apakah keempat prinsip dalam menginterpretasikan kitab suci? Nah, yang pertama yang dibutuhkan adalah, sebelumnya kayaknya ada Bu Linda. Nah ini, Ibu Bapak tolong ini digambar, kalau memang merasa butuh ya. Kalau nggak butuh nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan memang merasa butuh, silakan digambar. Saya akan jelaskan. Nanti teman-teman dan ibu bapak perhatikan gambar ini, ya. Karena kan slide ini akan berlalu. Kalau ibu bapak, teman-teman menggambar kan bisa sambil melihat ya gambarnya ya pada saat saya menjelaskan. Yang pertama yang harus kita pahami untuk menginterpretasikan kitab suci adalah kita harus memahami arti harafiahnya dulu atau arti literalnya dulu. Itu yang pertama. Ya. Baru setelah itu yang kedua, yaitu arti spiritual atau rohani. Jelas ya? Nah, arti spiritual atau rohani itu dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu alegoris, moral, dan anagogis. Jadi literal dulu, baru setelah itu bisa ke spiritual. Nah, spiritual dibagi menjadi 3 macam. Alegoris, moral, dan anagogis. Nah, biasanya para pewarta, ya, baik di persekutuan doa, komunitas, itu langsung ke moral. Biasanya ya, walaupun nggak semuanya. Langsung lompat ke moral. Padahal nggak bisa langsung ke moral. Harus paham arti literalnya dulu. Jelas ya teman-teman ya. Baru nanti bisa ke moral, atau ke alegoris, atau ke anagogis. Tapi pijakan awal, pijakan dasar itu literal dulu. Nggak bisa enggak. Nah ini ajaran dari Santo Thomas Aquinas. Silakan Ibu Linda. Ini bukan ajaran saya ya. Ini ajaran Santo Thomas Aquinas. Sebelumnya Bu, nah ini. Apa yang dimaksud dengan arti literal atau arti harafiah? Arti yang berdasarkan penuturan teks yang ada secara tepat. Santo Thomas Aquinas mengatakan tiap arti dalam kitab suci berakar di dalam arti harafiah. Maka penting kita memahami konteksnya apa. Because context is the king. Tolong ingat ini. Konteks itu raja. Dan kita harus tahu apa yang diinginkan oleh si penulis. Maka di bagian yang berikutnya dikatakan, dalam membaca kitab suci, kita perlu memahami arti kata-kata secara harafiah yang ingin disampaikan pengarangnya. Baru kemudian kita melihat apakah ada maksud rohani yang lain. Jadi ingat, yang ingin disampaikan oleh pengarangnya. Bukan yang ingin disampaikan oleh saya sebagai pewarta. Hati-hati terjebak. Ingat, ya 2 minggu lalu kita belajar. Kitab suci ada 2 penulis. Yang pertama, penulis utamanya adalah Tuhan sendiri. Coba buka catatannya kalau masih ingat. Yang kedua adalah manusianya, yang adalah alatnya Tuhan. Jadi kalau kita berbicara mengenai arti harafiah yang ingin disampaikan oleh pengarangnya, berarti yang ingin disampaikan oleh Tuhan itu apa? Bukan yang mau saya sampaikan apa, bukan. Jelas ya Ibu Bapak ya. Maka paling bawah coba perhatikan.
arti rohani timbul berdasarkan arti harafiah. Jadi tadi kan ada 3 arti rohani ya, alegoris, moral, dan anagogis. Coba lihat bagannya tadi, ya, gambarnya tadi ya. Nah, berarti, nah ini ya, arti rohani itu muncul kalau kita sudah paham arti harafiahnya. Yang tadi Bu Linda boleh? Nah ini, paling bawah coba perhatikan. Oh, kecepatan Bu Linda. Nah ini. Ya, arti rohani timbul berdasarkan arti harafiah. Ini yang harus menjadi pijakan kita. Ini sekali lagi ini bukan ajaran saya, ini ajaran Santo Thomas Aquinas. Jadi kalau yang tanya ribet masih ya pewartaan, tinggal pewartaan aja, toh memberkati umat. Nah itu harus hati-hati. Ya, benar memberkati umat. Jangan-jangan yang diberkati adalah diriku sendiri. Karena aku ingin ngomong apa yang aku inginkan, bukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, ya, maka penting kita tahu dulu arti harafiahnya apa. Baru kita bisa paham arti rohani. Silakan Bu Linda berikutnya. Nah, sekarang arti rohani yang pertama alegoris. Mungkin Ibu Bapak bertanya-tanya, apa arti alegoris? Arti yang lebih mendalam dari suatu kejadian dihubungkan dengan Kristus. Jadi Ibu Bapak, alegoris itu intinya adalah kejadian yang ada hubungannya dengan Yesus Kristus. Contoh misalnya, Keluaran 14 ayat 13 sampai dengan 31. Penyeberangan Israel melintasi Laut Merah. Tanda kemenangan yang diperoleh umat beriman melalui pembaptisan. Nah, ini adalah alasan kenapa Yesus harus dibaptis dulu. Ini ada makna teologisnya. Jelas ya Ibu Bapak ya. Karena kalau kita perhatikan di Perjanjian Lama, selain Musa yang membelah Laut Merah atau Laut Teberau, yang membelah Sungai Yordan siapa? Musa. Yordan. Yosua itu membelah Sungai Yordan. Cuman yang lebih terkenal ya kisahnya Musa membelah Laut Merah. Padahal kenapa kok Yosua yang membelah membelah Sungai Yordan, kenapa tidak Musa? Banyak yang bilang Musa itu tidak masuk tanah Kanaan karena dia berbuat dosa. Kalau saya kurang setuju. Ya kan? Masa Allah begitu kejam, ya tidak mengizinkan Musa masuk ke Kanaan, padahal jasanya begitu besar. Ya, saya lebih setuju karena ada makna teologisnya. Yosua itu membebaskan bangsa Israel dengan melanjutkan karya Musa, ya, dengan membelah Sungai Yordan. Perhatikan. Jadi Yosua lah yang masuk ke Sungai Yordan, membawa seluruh umat Israel dan masuk ke tanah terjanji yaitu Kanaan. Yesus asal katanya kan sama, Yosua dengan Yesus. Yosua kan artinya Allah yang menyelamatkan. Yesus masuk juga ke Sungai Yordan untuk membawa umat manusia dari perbudakan dosa menuju kepada tanah terjanji yaitu kerajaan surga. Nah, kalau tadi Yosua apa? Dari perbudakan Mesir
ke tanah terjanji Kanaan. Kalau Yesus dari perbudakan dosa ke tanah terjanji, yaitu kerajaan surga. Cukup jelas Ibu Bapak? Itu adalah makna alegoris atau arti alegoris. Jadi kalau kita membuat renungan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, dapat perikop itu. Nah, kita bisa kaitkan dengan bangsa Israel masuk ke tanah terjanji. Nah, ya. Lalu yang kedua, kurban anak domba Paskah. Dalam perjanjian lama, itu adalah gambaran kurban Yesus, sang anak domba Allah, dalam perjanjian baru. Silakan dicatat Keluaran 12 ayat 21 sampai dengan 28 dan 1 Korintus 5 ayat 7. Silakan dicatat, itu kaitannya. Jadi Yesus itu adalah gambaran kurban, ya, sang anak domba Allah dalam perjanjian baru. Nah, kalau perjanjian lama itu disebut dengan kurban anak domba Paskah. Makanya Yesus bilang bukan anak kambing, anak domba Allah. Ya kan, Agnus Dei. Nah, ya, anak domba Allah. Ya. Karena kaitannya dengan anak domba Paskah dalam perjanjian lama. Nah, itu yang disebut dengan alegoris. Lalu yang terakhir, Abraham yang rela mengorbankan anaknya Ishak menggambarkan Allah Bapa yang rela mengorbankan Yesus Kristus putranya. Nah, jadi gambaran Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban itu sebenarnya adalah gambaran Bapa yang rela mengorbankan Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Nah, ini yang disebut dengan arti alegoris. Silakan dicatat Kejadian 22 ayat 16 dan Roma 8 ayat 32. Jelas ya Ibu Bapak ya, teman-teman ya. Oke, berikutnya Ibu Linda boleh. Nah, sekarang next. Yang ketiga yaitu arti moral. Nah, ini yang seringkali digunakan oleh kita sebagai pewarta maupun calon pewarta. Karena tafsir moral itu yang katanya paling gampang. Nah, ya, karena menyentuh hati umat. Mengacu kepada hal-hal baik yang ingin disampaikan melalui kejadian dalam kitab suci sebagai contoh peringatan. Ya, misalkan Lukas 14 ayat 10, duduk di tempat yang paling rendah jika diundang ke pesta. Maka pesannya jelas, agar kita menjadi pribadi yang rendah hati. Nah, ini moral namanya. Ini arti moral. Ya, ukuran yang kita pakai akan diukurkan kepada kita. Nah, kita diajak agar kita tidak lekas menghakimi orang lain. Ini moral. Ini yang seringkali dijadikan materi pewartaan. Ya. Lalu yang ketiga, Matius 20 ayat 29 sampai dengan 34. Mukjizat Yesus menyembuhkan 2 orang buta yang berteriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Nah, pesan moralnya apa? Agar kita tidak lekas menyerah dalam doa permohonan kita. Nah, Ibu Bapak, inilah peran kita. Kedalaman renungan kita itu di sini. Seberapa dalam renungan kita, itu hasil refleksi kita, itu di sini, yaitu arti moral. Jelas ya Ibu Bapak ya? Jadi gambaran gampangnya, kita tahu arti literal. Kita baca nih.
ya buku tafsir misalkan, itu ada di logos, di ilmu pengetahuan. Lalu apa yang menjadi logos itu saya renungkan, lalu turun menjadi rema. Itulah pesan moral atau arti rohani moral. Sampai sini jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, dari logos ke rema, itu yang disebut dari informatif, kemudian aplikatif, menjadi transformatif. Itulah renungan yang menggugah. Jadi, logos itu penting, literal atau harafiah, namun belum cukup, karena perlu diolah menjadi rema. Ya, dari kedalaman refleksi kita, kedalaman doa kita. Makanya kan kalau kita baca renungan atau dengerin homili kan ketahuannya, wah pewarta ini dalam banget nih pembahasannya. Atau wah pewarta ini dangkal. Nah, ya itu berasa kok. Ya. Saya beberapa kali bilang Bu Ria itu walaupun kata-katanya sederhana tapi maknanya dalam. Nah, itu saya beberapa kali bilang ke beliau seperti itu. Ya, kata-katanya sederhana tapi maknanya dalam. Saya percaya itu hasil refleksi beliau. Nah, jelas Ibu Bapak ya. Dan beberapa teman-teman mitra dan para peserta itu ada juga yang bahkan sangat dalam. Sampai saya baca itu kagum saya. Kaget gitu kan. Salah satunya Bu Nani. Bu Nani ada nggak malam hari ini? Nah, semoga ada. Bu Nani itu saya lihat, wah dalam banget ini maknanya. Ya, saya waktu baca renungan beliau, wah ini hasil olah batin yang dalam. Itu kelihatan kok. Nah, maka pentingnya kita memahami secara logos, kemudian kita mampu mengolah sehingga menjadi rema. Dan pada saat umat mendengar atau membaca renungan kita, umat benar-benar merasakan sentuhan Tuhan, bahkan sampai menangis. Nah, Ibu Bapak, teman-teman pernah menangis nggak dengar homili Romo? Pernah ya? Pernah ya? Nah itu. Pernah menangis nggak? Pernah menangis nggak? Pernah melihat orang menangis nggak? Karena kita sering kita isengin. Tetapi yang mau saya sampaikan putus-putus ya. Kak. Enggak. Malah hilang. Lancar Kak. Yang terakhir lancar. Lancar ya, oke. Ya, kalau misalkan Ibu Bapak, teman-teman nanti kita belajar terus seperti ini, maka akan benar-benar menghasilkan renungan yang sangat transformatif. Saya percaya itu. Beberapa kali saya pelayanan Ibu Bapak, ya, itu saya merasakan peneguhan yang luar biasa, ya, dari beberapa temannya. Sampai ada yang bilang bahwa kalau Ibu Bapak, teman-teman, saya nggak sebut nama ya karena di record ya, ada seorang pengajar senior dari KAJ itu ngobrol ke saya dan beliau bilang, Vindes, wah ini ada satu anak, dia benar-benar merasa kagum sama kamu. Saya tanya, loh kenapa Om? Karena pada saat kamu pewartaan tuh ya, dia itu merasa disapa oleh Tuhan secara pribadi. Kamu berani menceritakan kelemahanmu, kerapuhanmu, dosa-dosamu di masa lalu, dan itu sama persis yang sedang ia perjuangkan. Dia menangis, dia ngomong ke saya bahwa pewartaan Kak Vindes saat itu benar-benar mengubah hidup saya. Wah, itu benar-benar buat saya, praise the Lord ya. Saya merasa, wah inilah yang merupakan tujuan saya pewartaan. Nama Tuhan semakin dimuliakan. Ya, satu orang bertobat, seluruh surga bersukacita. Amin ya Ibu Bapak ya. Jadi itu yang benar-benar penting untuk kita pahami. Sehingga nggak cuman ya kita pewartaan, hanya pewartaan, tapi tidak ada daya ubahnya.
Tidak ada, kalau bahasa kami di pembaruan karismatik, tidak ada urapannya. Kurang lebih seperti itu ya, Bu Linda, Kanina ya. Tidak ada urapannya katanya. Praise and worship-nya tidak ada urapannya. Nah, tim pujian itu juga sangat berperan penting untuk kami para pewarta loh. Bener nggak Bu Linda, Kanina? Itu kalau tim pujiannya persiapannya nggak maksimal, wah kami para pewarta itu berat loh bawain materi. Ya, makanya dalam persekutuan doa, dalam retret, dalam komunitas, yang pegang peranan penting itu bukan cuma pewarta, seluruh elemen, termasuk tim pagar doa. Ya, jadi kita saling melengkapi. Oke, ini yang ketiga, arti moral. Berikutnya Bu Linda. Nah ini saya singkat aja ya Bapak ya. Kita nggak lari ke sini karena ini udah advance. Ya, anagogis itu arti yang menunjuk kepada surga sebagai tanah air abadi. Ini renungan biasanya berkaitan dengan akhir zaman. Ya, pengadilan khusus, pengadilan umum. Hari Senin kemarin saya sudah jelaskan panjang lebar ya. Apa itu pengadilan khusus, apa itu pengadilan umum. Ya, singkat aja mungkin buat Ibu Bapak, teman-teman sebagai informasi agar tahu ya, karena kita sama-sama belajar. Jadi Ibu Bapak, ada ajaran dari Bapak Gereja ya. Ini merupakan tradisi suci gereja. Ada dua pengadilan pada saat kita meninggalkan dunia ini. Yang pertama adalah pengadilan khusus, yang kedua adalah pengadilan umum. Nah, kapan itu pengadilan khusus? Pengadilan khusus itu pada saat kita meninggal dunia. Jadi pada saat kita meninggal dunia, kita langsung berjumpa dengan Yesus Kristus. Jiwa kita nanti akan diadili oleh Yesus. Masuk purgatorium, masuk neraka, atau masuk surga. Nah, ya, amit-amit lah, nggak mungkin neraka lah kita imani. Antara purgatorium dan surga, itu jiwa kita. Ya, sedangkan pengadilan umum itu pada saat akhir zaman. Nah, keadaan di pengadilan umum itu seperti pengadilan yang benar-benar dapat disaksikan oleh seluruh orang yang melihat. Jadi misalkan saya nih, saya waktu sebelum akhir zaman, saya masih berada di purgatorium. Nah, pada saat akhir zaman, kedatangan Yesus yang kedua, maka orang-orang di bumi itu akan mati. Dan jiwanya langsung diperhadapkan di pengadilan umum. Nah, saya yang sudah meninggal sebelum akhir zaman, dan jiwa saya masih ada di purgatorium, karena dosa saya banyak, jadi pemurniannya juga lama, ya kan? Nah, waktu akhir zaman, jiwa saya ditarik oleh Yesus, karena pada saat akhir zaman, bumi dihancurkan, purgatorium juga dihancurkan. Jadi cuma ada dua, neraka dan surga. Nah, di pengadilan umum, nanti jiwa-jiwa ini dipanggil. Putus-putus atau jelas? Jelas. Jelas, Kak. Jelas ya. Nah, jiwa-jiwa ini dipanggil. Dan di pengadilan umum, nanti dosa-dosa yang tersembunyi selama di dunia akan disingkapkan. Tidak ada yang tersembunyi dalam terang. Misalkan selama ini saya chatting dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan istri. Nah, nanti di pengadilan umum di akhir zaman itu nanti dosa-dosa saya akan satu persatu itu bakal disebutkan. Nah, ya. Jadi nanti bakal tahu tuh, oh ternyata selama ini Kak Vindes selingkuh. Ya. Jadi bakal tahu tuh. Itu di pengadilan umum.
Nah, nanti kalau misalkan seandainya saya layak masuk surga, maka bersama dengan tubuh saya yang dibangkitkan. Maka gereja Katolik kan percaya, aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan. Nah, nanti pada saat pengadilan umum, jiwa kita bersatu dengan badan kita. Jelas ya, Bu Bapak ya? Nah, renungan ini itu makna anagogis namanya. Karena kaitannya dengan gereja yang melambangkan Yerusalem surgawi dan juga surga, tempat di mana Allah akan menghapuskan setiap titik air mata. Itu anagogis. Kaitannya dengan gereja dan surga. Ya, maka ini kita lewatkan karena kita tidak akan menyentuh ke sini dulu. Ini udah tingkatan advance. Ya, kita belajar yang literal dan moral. Satu lagi alegoris bolehlah, tapi itu di intermediate ya. Kalau kita di basic itu literal dan moral dulu. Ya, next berikutnya. Nah, ini terakhir Ibu Bapak. Satu lagi boleh dikeluarkan Ibu. Di belakang masih ada. Nah, ini. Nah, ini Ibu Bapak yang saya maksud tadi di bagian awal. Literal itu kejadiannya. Hilang. Klik lagi sekali. Hilang. Hilang, Kak. Klik. Nah, ini ada lagi. Ibu. Klik Ada. lagi. Klik lagi. Nah, Ya. Oke, makasih Bu Linda. Ibu Bapak catat ya, ini penting. Jadi literal itu kejadiannya. Nah, yang kedua spiritual atau rohani itu dibagi menjadi 3 tadi ya. Yang pertama alegoris. Apa yang harus kamu percaya? Karena kaitannya dengan Yesus Kristus. Ya, yang kedua itu moral. Apa yang harus kamu lakukan? Ini yang kita sebut apa Ibu Bapak di SOG? Konkret. Iya, betul Bu Linda. Langkah konkret. Nah, terakhir itu anagogis, kemana kamu harus berjalan? Ya ke surga kan. Jadi ini kesimpulannya di anagogis. Ya, kita berbuat baik, kita berderma, kita berdoa, ya semuanya ujung-ujungnya karena kita semua mau masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi Ibu Bapak, kita fokus ke yang pertama dulu, literal, yaitu kejadiannya, alegoris, apa yang harus kamu percaya, makanya Yesus yang harus dimuliakan. Dalam pewartaan kita, Yesus yang harus ditekankan, bukan kita. Apa yang harus kamu percaya, Kak Vindes? Wah, itu salah besar. Ya, apa yang harus kamu percaya? Yesus Kristus melalui ajaran gereja. Gitu. Lalu moralnya, apa yang harus kamu lakukan? Langkah-langkah konkretnya apa? Oke? Cukup jelas ya Ibu Bapak ya, teman-teman ya. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Mohon maaf untuk tidak nyamanannya. Silakan. Aduh, kelemahan. Oh, jangan. Kak Vindes nanya, saya lupa ingat ada kata eksegogis atau apa? Oh, Apa ya itu? Apa? Eksegese. Eksegese. Itu menarik keluar harafianya. Itu sama seperti literal, Ibu. Oh. Halo? Ya. Eksegese itu literal atau harafiah. Oh. Makasih Kak Vindes. Sama-sama.
Kalau kita Ya. melakukan sebuah menuliskan atau membuat sebuah renungan di mana ayat per ayat dijelaskan itu, apakah itu yang dimaksudkan juga secara harafiah ya Pak? Betul, Bu Linda. Di Betul. awal-awal kan kita sering itu misalnya di ayat ini tertulis seperti ini yang berarti ini. Kemudian di ayat ini seperti itu loh Kak Vindes. Cecekno lampunya. Cecekno ini. Kan rada mencong kan. Ya, boleh. Ya. Boleh Bu Linda. Nah, atau seperti yang Ibu Bapak biasanya lakukan, terakhir itu seperti Bu Riyad yang harafiahnya itu dari etimologi, dari akar kata. Renungan Lectio Divina-nya Bu Riyad hari Senin yang lalu itu membahas mengenai balok dan selumbar. Mengapa engkau melihat selumbar yang ada di saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak tampak. Nah, Bu Riyad itu menjelaskan literal atau harafiahnya dari etimologi, dari akar katanya. Ya, selumbar itu dari kata kafos, ya, artinya bulu. Ya, jadi kalau misalkan kita menggambarkan Yesus bilang, mengapa engkau melihat selumbar yang ada di saudaramu? Itu sebesar bulu maksudnya. Ya. Sedangkan balok di depan matamu tidak kelihatan. Nah, balok di sini dari kata dakos. Dakos itu artinya secara harafiah atap rumah. Bisa dibayangkan Ibu Bapak, bulu yang begitu kecil ya di seberang sana itu kau bisa lihat, tapi atap rumah di depan matamu nggak kelihatan. Artinya apa? Kita itu kalau lihat kesalahan orang sekecil apapun kelihatan, tapi kesalahan kita sebesar apapun nggak pernah kelihatan. Nah, itu pendekatannya secara harafiah. Maka kalau kita sudah tahu, oh ternyata arti harafiah dari selumbar itu, kafos itu bulu. Jangan tanya bulu hidung atau bulu mata. Ya, bulu aja pokoknya. Ya. Sedangkan arti kata balok itu atap rumah. Jadi Yesus membandingkan dua hal yang sangat berbeda ukurannya. Tapi yang kecil itu justru yang sering kali kita lihat. Yang besar kita pura-pura nggak lihat. Nah, lalu kita masuk ke arti moral. Arti moralnya adalah kita sebaiknya jangan lekas menghakimi. Sebelum kita menilai orang lain, coba kita introspeksi diri dulu. Udah benar belum hidupku? Nah, jangan kita menilai orang lain, memberikan saran atau masukan ke orang lain, tetapi ternyata saya masih banyak kesalahan dan dosa. Nah itu, makanya saya itu sangat jarang kalau misalkan tidak dimintai saran, saya mengajukan diri untuk memberikan saran. Hampir tidak pernah. Pernah paling sekali dua kali. Tetapi saya selalu diam sampai nanti, Vindes ada saran enggak? Nah baru saya utarakan saran saya. Ya, karena saya merasa bahwa saya juga masih banyak kekurangan. Jadi saya nggak mau memberikan saran yang ternyata saya pun masih banyak kekurangan. Nah, kecuali kalau saya ditanya, baru saya akan menjelaskan. Itu saya. Nah, silakan Ibu Bapak bisa merenungkan ya dari pengalaman hidup, dari kedalaman doa, kedalaman firman, lalu tuliskan itu dalam sebuah renungan. Itu yang penting harafiahnya sudah tahu, literalnya sudah tahu maknanya. Itu Ibu Linda, boleh saja, ayat per ayat nggak masalah. Ya. Oke, teman-teman yang baru bergabung juga boleh loh kalau mau bertanya. Pak Christopher, Bro Roni,
Siapa lagi ya? Bu Maria, Bu Emilia. Kak Vindes mau tanya, Ya, silakan Ibu. kalau misalnya untuk dalam mengartikan secara literal arti harafiah, itu mungkin teman-teman bisa melihat atau membaca dari kitab-kitab tafsir, buku-buku tafsir seperti itu, Kak Vindes. Buat teman-teman yang Ya, baru betul. bergabung mungkin. Ada beberapa buku yang bisa dijadikan referensi. Ya, nanti bisa ditanyakan ke para mitra ya. Buku-buku dari Romo Martin Harun itu bagus. Romo Eko Riyadi itu bagus. Lalu Romo Grunan juga bagus. Kalau mau bahasanya sederhana itu Pak Setu Marsunu. Beliau dosen KPKS saya. Juga sangat bagus. Atau ini sudah sangat jarang sih, pegangan saya dari dulu sampai sekarang, saya sangat suka buku beliau, yaitu karangan Bapak Stefan Lex. Silakan cari, lalu baca. Ya, baca, kita benar-benar sadari, kita benar-benar sebelum kita membaca buku-buku tafsir itu, kita doa dulu agar Tuhan berikan kita hikmat. Lalu pada saat kita baca, kita akan tahu maksud Tuhan apa. Lalu kita bawa dalam doa. Coba kita hadirkan pengalaman hidup kita. Ya. Lalu kita tanya sama Tuhan, pesan apa Tuhan yang ingin kau sampaikan? Jadi dari literal, harafiah, turun menjadi rema. Jadi dari logos menjadi rema. Informatif, aplikatif, jadinya transformatif.